Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salam Al-Hadiah edisi 23 November 2020 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Assalamualaikum ya Ustaz, semoga Allah mudahkan dakwah di dalam saya. Ustaz mau menjelaskan kaidah ikhwanul muslimin, kita saling membantu dari perkara yang disepakati dan bertuzur dari khilaf yang ada, dan sebutkan tahdir ulama sunnah atas mereka. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara kita masuk kepada dua perkara. Pertama tentang kaidah dari kelompok Al-Hizbiyah Ikhwanil Muslimin, dan yang kedua tentang fatwa-fatwa para ulama ahli sunnah di saat mentahdir ataupun memberikan beware caution, menjauhkan umat dari kesalahan mereka. Adapun kaidah dari Ikhwanil Muslimin, maka sebelum kita masuk kepada kaidah mereka, perlu diingat bahwa Ikhwanul Muslimin pertama dari gembong yang membuat kelompok tersebut adalah Hasan al-Banna dari Mesir, yang mana dibuat Ikhwanul Muslimin 1928 sampai beliau meninggal 1949. Maka dakwah Ikhwanul Muslimin pertama di bawah dari pembuatnya yang bernama Al-Hasan al-Banna. Dan telah kita beritahu di pelajaran yang lalu bagaimana Hasan al-Banna tentang akidahnya. Maka dia menyebutkan tentang dirinya, dan ini bukan dari khobar tetangga ataupun khobar hoax ataupun khobar dari perkara yang tidak jelas. Ini dari tulisan Hasan al-Banna sendiri. Maka disebutkan Hasan al-Banna dia mulai membaiat ba'dal asr 4 Ramadan 1341 Hijriah, membaiat dari kelompok Al-Hasofiyah Asyadiliyah. Maka dia seorang sufi. Ini ditulis di kitabnya Mudzakkaraat Dakwah wa Da'iyah. Dan juga tentang permasalahan tujuan dari dakwah Ikhwanil Muslimin dari tulisan Hasan al-Banna juga dikatakan nahnu da'watu salafiyah wa tariqatu sunniyah wa haqiqatu sufiyah wa hay'ah as-siyasiyah. Bahwa dakwah Ikhwanil Muslimin mengajak kepada dakwah as-salafiyah, as-sunniyah di atas dari dakwah as-sufiyah, dan berbadan dari sia-sia, maknanya politik. Maka ini ucapan dari Hasan al-Banna sendiri di kitabnya Majmu' Rasail Hasan al-Banna yang dikumpulkan oleh murid-muridnya. Maka dari sini kita mengetahui Hasan al-Banna membuat kelompok Ikhwanil Muslimin. Apakah tujuannya dakwah seperti kita dakwah ahli sunnah, yang mana muassis, gembong, pemimpin dari kita dakwah ahlu sunnah adalah Nabi dan para sahabat serta para tabi'in dan itba'ut tabi'in. Adapun Ikhwanil Muslimin maka adalah partai ataupun kelompok dakwah yang dibuat oleh muassis Hasan al-Banna 1928. Ijlis. Hal ya ijlis. Wa manhaj dia adalah untuk tujuan untuk tujuan dunia, mencari kursi politik seperti disebutkan Hasan al-Banna.
bahwa dakwah kami adalah dakwah as-sufiyah dan badan kami adalah badan politik. Maka jika kita rujuk Ikhwanil Muslimin, kebanyakan mereka mengajak kaum muslimin untuk bergabung dengan kelompok mereka dan untuk memperbanyak partai mereka dan memperbanyak kursi-kursi yang didapat agar mereka mendapatkan kursi-kursi di parlemen. Inilah asas dari Ikhwanil Muslimin. Kemudian kita masuk setelah mengetahui bahwa tujuan Ikhwanil Muslimin dibuat oleh Hasan al-Banna adalah bukan untuk dakwah ilallah, tetapi untuk membuat daulah Islamiyah. Disebutkan juga di dalam tulisannya di saat beliau ditanya, lalu bagaimana jika kamu sudah mendirikan daulah Islamiyah di Mesir? Apakah cukup dengan melaksanakan revolusi di Mesir saja? Dijawab, nuridu ba'da dzalik an nadumma ilaina kullu juz'in min wataninal islami la na'tarifu bihadhihi at-taqsimiyat as-siyasiyat fa Misr wa Suriah wal Iraq wal Hijaz wal Yaman wa Tarablis wa Tunis wal Jazair wa kullu shibrin ard fihi muslim yaqulu la ilaha illallah kullu dzalika watanuna al-kabir alladhi nas'a li tahririhi wa inqadhihi wa khalasihi wa dhamma ajza'uhu ba'duna ila ba'din. Ditanya Hasan al-Banna, bagaimana jika revolusi di Mesir terjadi dan dari dulu sampai sekarang alhamdulillah belum ada yang namanya negara Islam Ikhwanil Muslimin. Mereka hanya berusaha dan Allah tidak menginginkan karena kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Maka dikatakan jika terjadi misalnya revolusi di Mesir, mengkudeta dari pemimpin Islamnya, Husnil Mubarak, ataupun yang sebelumnya, maka bagaimana? Apakah cukup di Mesir saja? Dikatakan tidak. Kami menginginkan seluruh negeri Islam di bawah naungan Ikhwanil Muslimin, menjadi seperti daulah Islamiyah. Dan ini tujuan, cita-cita dari Ikhwanil Muslimin dan ISIS dan yang lainnya sama. Kelompok Khawarij yang keluar dari pemerintah Islam, yang ingin menggulingkan pemerintah Islam yang sah seperti itu. Maka dikatakan, kami menginginkan seluruh kelompok muslimin bersatu. Maka kami tidak menginginkan pembagian geografis negeri-negeri Arab yang ada. Seperti Mesir, Suriah, Irak, Hijaz, maknanya Saudiyah sekarang, Yaman, dan juga Tunis dan Aljazair, dan seluruh negeri-negeri yang ada padanya Islam dan kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk kepadanya Malaysia, Indonesia, karena ucapan itu dulu 1928 Indonesia belum merdeka. Maka semuanya di bawah dari bendera Ikhwanil Muslimin dan kita menginginkan itu kenyataan yang ada. Makanya di sini kita mengetahui bahwa dakwah Ikhwanul Muslimin bukan dakwah karena Allah, tetapi hanya sekedar membuat daulah Islamiyah. Kemudian Hasan al-Banna membuat kaidah. Dan kaidah ini akan kita timbang di dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Yang bahasa Arabnya dikatakan wa nata'awanu fi ma tafaqna alaih wa ya'diru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fih. Maknanya kaidah dari Ikhwanil Muslimin yang harus dipegang oleh semua yang berjiwa Ikhwanil Muslimin, kaidah ini. Wa nata'awanu fi ma tafaqna alaih. Kita bekerja sama dan saling tolong-menolong atas kesepakatan kita. Apa? Membuat daulah Islamiyah, bukan dakwah karena Allah. Itu tujuannya. Dan yang kedua, ya'diru ba'duna ba'dan bima ikhtalafna fih. Kita saling bertoleransi dengan seluruh dari kelompok-kelompok yang terjadi pecah di kalangan kaum muslimin agar bertoleransi sesama kita. Yang Sufi dengan yang Syiah, dengan yang Sunnah, dengan Jama'atut Tabligh, dengan yang lainnya, kelompok-kelompok ini kita saling bertoleransi. Yang penting daulah Islamiyah. Itu target, the point yang ada pada kelompok Ikhwanil Muslimin. Maka ini makna dari kaidah yang dibuat oleh Al-Hasan al-Banna. Maka bagaimana dari pertanyaan tadi tentang kaidah ini? Kaidah ini kita bagi tadi menjadi dua. Pertama, kita
saling tolong menolong dari kesepakatan yang ada. Maka apakah tolong menolong ini adalah perkara yang wajib ataupun ibadah? Seperti ucapan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bahwa kita ini saling tolong menolong dalam ketaatan. Dijawab tidak. Karena ikhwanil muslimin tujuannya tadi dunia. Tujuannya tadi mencapai parlemen, mendapatkan kursi, dan menjadikan tokoh-tokoh mereka gubernur dalam suatu negeri, pemimpin, presiden dalam suatu negeri, yang akhirnya nanti bersatu padu di dunia ini satu amir yang dipimpin oleh ikhwanil muslimin. Maka ta'awun mereka dalam permasalahan penggulingan kekuasaan. Maka mereka kelompok ikhwanil muslimin masuk kepada politik praktis. Masuk kepada partai-partai yang ada. Wallahualam di Indonesia yang kami diberitahukan oleh teman seperti PKS dan yang lainnya, yang mana mereka berbadan ini. Dan yang lainnya, di Yaman adalah kelompok Al-Islah dan Jam'iyatul Hikmah, Jam'iyatul Hakamah seperti ucapan Syekh kami Mukbil. Adapun di Mesir dengan nama yang jelas Ikhwanul Muslimin, yang semuanya sama, membuat harokat gerakan bawah tanah untuk menjadikan di negeri-negeri kaum muslimin mereka itu bisa diduduki oleh mereka. Yang akhirnya kenyataannya kita di negeri NKRI tercinta, pemerintah ada, Allah jadikan presiden kita sebagai seorang muslim, dan presiden kita mempunyai perintah-perintah yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak melarang kepada kita untuk melaksanakan sholat, melarang puasa, ataupun memerintahkan kaum muslimin untuk kufur dan melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Alhamdulillah, tidak. Dan seperti dilihat di media-media sosial, presiden kita sholat, melaksanakan haji, dan kebaikan-kebaikan yang ada yang kita rasakan. Maka permasalahan seperti ini haram bagi kaum muslimin untuk keluar dari baiat dan perintah dari pemimpin seperti ini. Tidak boleh kita membuat kemungkaran dengan khuruj ataupun keluar dari perintahnya dengan melaksanakan demo dari kesalahan-kesalahannya, atau bahkan setelah itu dikuasai massa langsung menduduki gedung MPR ataupun menduduki istana yang maknanya dengan nama lain kudeta. Maka ajaran seperti ini tidak diizinkan oleh Islam. Karena Allah memerintahkan di dalam ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada wali amr kalian, pemimpin kalian. Ini perintah dari Allah. Karena wawu di sini wawu atifah, diperintahkan ati'ullah, perintahlah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum dengan wawu atifah dan kepada pemimpin kalian. Dan selama pemimpin kalian kita muslim dan mengajak kepada aturan-aturan yang berhubungan dengan keislaman, alhamdulillah pondok pesantren di mana-mana ada, alhamdulillah masjid-masjid didirikan, melaksanakan sholat dengan bebas, bahkan lebih bebas dari beberapa negeri yang notabene Islam seperti Malaysia, harus izin dan sebagainya. Maka Indonesia dalam keadaan nikmat. Maka ini tidak boleh kita pada dasarnya keluar untuk mendemo dan mendiskreditkan kesalahan-kesalahan pemerintah, baik di media sosial ataupun terang-terangan di jalan-jalan. Ini hukumnya haram, karena harus kita taat kepada pemerintah kita. Dan bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini taat kepada pemerintah yang seperti ini adalah masuk kepada surga puncaknya. Ketaatan kita kepada pemerintah yang Islam ini masuk kepada surga puncaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abi Umamah Al-Bahili. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada, disebutkan, sumu syahrakum wa sallu khamsakum wa ati'u dha amrikum wa wattaqullah rabbakum tadkhulunal jannah rabbikum. Maka di Hajjatul Wada Nabi bersabda, di seluruh manusia di haji perpisahan berceramah, wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah, salatlah 5 waktu kalian, puasalah dari bulan Ramadan kalian, dan bayarlah dari zakat yang wajib dari kalian. Wa ati'u dha amrakum, wasiat Nabi, dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian yang
mengajak kepada kebaikan, tidak mengajak kepada kemungkaran. Maka kalian masuk surga kalian. Dari sini menjadi poin. Taat kita kepada waliul amr sebab dari masuknya kepada surga. Maka di sana ada dari kelompok Khawarij, yang ISIS ataupun yang lainnya dari Ikhwanil Muslimin, justru mereka menganggap di jalanan teriak-teriak turun-turun dan mencela dan buat anarkis dengan membakar-bakar dan mencela pemerintah dan sebagainya. Jika kita tanya, apa yang menyebabkan saudara seperti ini? Jihad. Antum mau masuk jannah? Iya. Apakah dengan cara itu masuk surga? Pokoknya para ulama dari yang ada di Jakarta, yang sorbannya putih-putih dan pakainya putih-putih, semuanya turun. Kita pun ikut turun. Kalau diingatkan hadis ini, ati uda amrakum tadkhulunal jannah rabbikum. Bahwa kalian justru dengan taat kepada pemerintah, kalian akan masuk kepada surga. Seperti kita. Mengajari manusia, aman, tentram, alhamdulillah, tidak teriak-teriak, dan membuat anarkis, dan membuat kaum muslimin bentrok dengan pemimpinnya, sehingga akhirnya terjadilah Indonesia seperti di Suriah. Terjadilah Indonesia seperti di Yaman. Terjadilah Indonesia seperti di Libya. Seperti di Tunis. Maka itu karena ulah Ikhwanul Muslimin. Maka di Suriah terjadi perang dahsyat antara pemerintah Bashar Assad dengan yang mengaku dengan Front Pembebasan Suriah ataupun Front Pembebasan Suriah yang didalangi oleh Ikhwanil Muslimin. Maka mereka memfatwakan jihad. Jihad apa? Orang awam, orang-orang biasa di Suriah disuruh berjihad, diberi senjata, automatic Kalashnikov dan yang lainnya dari musuh Islam. Namun mereka FSA ini, Front Suriah Army, itu di belakangnya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Mereka meneriakkan jihad. Jihad dari apa? Jika kita rujuk dulu, Bashar Assad seorang Muslim. Dan dia adalah dokter gigi. Mewarisi dari bapaknya kepemimpinan negeri Suriah pada tahun sebelum terjadi revolusi 2010 ke bawah dalam keadaan jaya raya. Kami rasakan Yaman banyak mengimpor dari mereka. Dari pakaian-pakaian yang mutunya quality export. Bagus. Setelah terjadi, apa tujuannya? Tujuannya hanya sekedar bikin reformasi. Yang akhirnya marah Bashar Assad dan menumpas mereka semua. Yang akhirnya Rusia ikut dengan Bashar Assad. Cina ikut dengan mereka. Iran yang Syiah Rafidhah ikut menghancurkan kelompok Ikhwanil Muslimin yang dasarnya mereka Muslim. Terjadi the civil war. Peperangan dari perang saudara. Muslim membunuh Muslim. Yang membiayai orang kufar. Itu tujuan Ikhwanil Muslimin. Untuk apa? Membuat gonjang-ganjing negeri Islam. Kalau mampu mereka menjadi pemimpin, itulah tujuannya. Namun lihat di Suriah, apakah mereka menjadi pemimpin? Tidak. Akhirnya ulama-ulama mereka yang dulu menfatwakan kabur dari Suriah. Karena dicari. Didapati bisa dibunuh. Dan kabur ke negeri-negeri yang lain. Begitupun di Yaman. Dan saya mendapati 2010. Presiden di Yaman, Ali Abdullah Saleh, presiden yang baik. Dekat dengan Syekh Mukbil. Bahkan memberikan mobil baru Land Cruiser yang harganya 2 miliar di Indonesia kepada Syekh Mukbil. Mengetahui dakwah ahli sunnah. Dan yang paling kami rasakan, kami bersyukur kepadanya dari ucapan Nabi, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Man la yaskurun nas la yaskurullah. Maka saya mensyukurinya. Dia mengatakan seluruh murid, orang asing, yang duduk di Yaman, belajar di Damad, dengan Syekh Mukbil, gratis tanpa visa. Tinggal 10 tahun, 20 tahun, 17 tahun, gratis tanpa visa. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari tangan Presiden Yaman. Kemudian 2010, setelah jatuh Libya dan jatuh Tunis, reformasi semua di Arab, maka mereka melirik Yaman. Karena Yaman negara yang kuat dan Islamnya kuat. Perempuan-perempuannya berhijab, beradab dan sebagainya. Ini yang tidak diinginkan oleh mereka, orang-orang kufar. Akhirnya ditargetkan, dibiayai mereka miliaran dolar. Siapa yang menjadi gembong kerusuhan? Ikhwanul Muslimin, ma'ruf.
Bisa ditanya setiap person di Yaman, siapa yang menurunkan Presiden Ali Abdullah Saleh? Islah, Al-Islah, maknanya Partai Islah. Partai Ikhwanul Muslimin di Yaman namanya Al-Islah. Dibiayai dari CIA dan yang lainnya. Akhirnya mereka demo selama 6 bulan. Dan pemerintah tidak bergeming. Akhirnya mereka berusaha untuk membunuh presiden. Dengan bom waktu sholat Jumat. Meninggal semuanya kecuali presiden ini. Akhirnya mereka terus-menerus melaksanakan itu hampir 1 tahun. Presiden melihat demi kemaslahatan akhirnya dia turun. Dengan resmi, saya turun. Setelah itu gonjang-ganjing di Yaman. Dan sekarang Syiah yang memegang pemerintahan. Rafidhah. Maka semua orang Yaman mengakui. Dulu menyesal. Tapi apa yang disesalkan sudah terjadi. Bagaikan nasi sudah menjadi bubur. Maka ini hanya sekedar contoh bagaimana Ikhwanul Muslimun. Mereka menghancurkan negeri-negeri. Karena apa tujuannya? Spekulasi. Bikin gonjang-ganjing. Kata orang Ikhwanul Muslimin, Zindani namanya. Rois, pemimpin dari Ikhwanul Muslimin. Yang diharapkan kalau turun, lengser Ali Abdullah Saleh dia akan naik. Tidak. Ternyata di sana ada kelompok-kelompok yang lebih jahat dan lebih buruk yang siap naik. Siapa? Tidak terpikir oleh Ikhwanul Muslimin adalah kelompok Syiah Rafidhah. Dan sekarang yang menguasai. Mana Ikhwanul Muslimin? Dibantai oleh mereka. Sekarang yang tadi menurunkan Presiden Ali Abdullah Saleh, sekarang Zindani berada di Saudi. Kabur. Harta-hartanya ditinggal dan yang lainnya. Ali Muhsin dan sebagainya. Semua kabur. Kenapa? Dikuasai oleh Syiah. Dulu menurunkan presiden yang resmi, Ikhwanul Muslimin untuk tujuan mereka mendirikan daulah seperti tujuannya Hasan al-Banna. Ternyata Allah takdirkan justru Syiah Rafidhah yang naik. Itu nasib mereka di mana-mana. Di Libya, mereka menurunkan siapa presiden Libya? Muammar al-Qaddafi bahkan dibunuh oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Sampai sekarang apakah ada negara yang namanya Libya, negara aman, tentram, sentosa? Tidak. Maka kesimpulannya mereka yang dibiayai Ikhwanul Muslimin dari senjata-senjata mereka dan dari kelompok kufar mereka lebih mengetahui langkah-langkah dari percaturan dunia politik lebih daripada Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin hanya berpikir 3 langkah, skakmat, mati raja. Mereka kelompok kufar berpikir 10 dari Ikhwanul Muslimin. Akhirnya apa? Ikhwanul Muslimin yang memberontak dan nama buruknya atas mereka yang menang. Kelompok kufar apa? Libya sampai sekarang tumpah darah. Dan begitu pun negara-negara yang lain terutama Suriah dan Yaman. Kita lihat itulah hasil mahakarya masterpiece dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Maka kaidah mereka yang pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tidak mengikuti Al-Qur'an karena mereka berlandaskan dari dakwah untuk dunia, untuk menggapai kursi. Sehingga mereka membuat tim oposisi. Jadi dari pemerintah yang ada sekarang yang resmi dibuat tim oposisi untuk mendiskreditkan pemerintah buruk, pemerintah buruk, dan akhirnya mereka demo, dan jika ada kesempatan spekulasi mereka akan menjadi pemimpin. Itu yang diinginkan. Maka ini tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an, sesuai ayat tadi dan hadis bahwa penyebab masuk kepada surga justru dengan taat kepada pemerintah dan keluar dari pemerintah haram. Seperti banyak di dalam hadis dari Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa kita kaum muslimin harus sabar, fasbiru, meskipun raja-raja ataupun presiden kalian yang zalim mengambil harta-harta kalian dan memukul punggung-punggung kalian, fasbiru, maka sabarlah selama pemerintah Islam, kecuali jika sudah kufur bawah. Sekarang ini ucapan Nabi dari dulu, sabar kepada pemimpin kita meskipun memukul punggung kita dan mengambil hak-hak kita dari harta-harta kita, sabar, jangan memberontak dan jangan kudeta. Kemudian disebutkan faman kharaja sibron faqad mata maitatan jahiliyah. Maka barang siapa yang dia itu keluar dari pemerintah dengan huruj, dengan demo, dengan tidak taat kepada pemerintah, 1 jengkal saja dan mati dalam demonstrasinya ataupun kudetanya, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Jelas pendalilan di Al-Quran dan Sunnah. Namun Ikhwanul Muslimin
tidak memahami perkara seperti itu, sehingga yang ada kejadiannya di mana-mana negeri Islam gonjang-ganjing karena pemikiran mereka. Maka kaidah yang pertama jelas menyelisihi syariat dikarenakan Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka di dalam ayat ini disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hanya ta'awun itu dalam ketaatan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian bekerja sama dalam keburukan. Jelas mereka bekerja sama dalam keburukan, sehingga kaidah yang pertama, kita bekerja sama dari perkara yang kita sepakati untuk menggulingkan pemerintah yang ada, jelas ini kaidah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Adapun kaidah yang kedua disebutkan wa na'diru ba'duna ba'dan bima ikhtalafna fih. Maka karena tujuan kita membuat daulah Islam, maka di antara kita yang terjadi khilaf harus saling toleransi. Maka akhirnya kelompok Ikhwanil Muslimin kita lihat toleransi kepada Sufi, toleransi kepada Syi'i, bahkan toleransi kepada pihak-pihak yang non-Islam selama tujuan mereka sama, dalam partai yang sama, dan memperbanyak jumlah suara mereka di parlemen, maka kita sama. Sehingga mereka mengatakan kita harus toleransi, ini adalah perkara yang kedua, ini perkara yang sangat salah sekali. Salah sekali dari perkara berbagai jenis perkara di dalam Islam. Pertama, menyelisihi perintah Allah Jalla wa'ala di saat Allah memerintahkan kepada kita agar berpegang teguh kepada agama Islam yang hanya ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah. Maka Allah telah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, jangan mengambil agama kecuali agama Islam yang ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah. Mana pendalilannya? Di Al-Quran banyak tentang perintah Allah ini dan celaan untuk berkelompok-kelompok. Seperti kelompok Ikhwanil Muslimin membuat kelompok di dalam Islam, maka dicela oleh Allah. Adapun pendalilan bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh dan tidak boleh mengambil agama selain agama Islam dan agama ahli sunnah dari kelompok Islam, Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya, dan jangan kalian berkelompok dan bercerai-berai. Ini perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan telah ditafsirkan makna hablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Tidak tanggung-tanggung alimnya sahabat. Berkata Ibnu Mas'ud, makna wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan tali Allah, adalah al-jamaah. Berpegang teguh dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan melihat yang kelompok yang lain. Allah perintahkan berpegang teguh kepada kelompok Islam yang selamat, al-jamaah, ahlu sunnah. Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, mereka adalah hablullah, adalah ahlu sunnah wal jamaah. Asar ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Ya'qub ibnu Ibrahim, hadatsana Husaim anil Awam, ani Sya'bi an Abdullah bin Mas'ud. Maka seluruh rijalnya thiqat. Al-Awam adalah Ibnu Hausyab thiqah, dan Husaim ibnu Bashir di sini juga rawi yang thiqah. Dan dia di sini meskipun mudallis tetapi melaksanakan tasrih akhbaronal Awam. Maka asar ini asar yang sahih. Maka dari sini Imam Ibnu Katsir pun memberikan tafsir wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan agama yang satu dan jangan mengikuti kelompok yang sesat, wala tafarraqu, dan keluar dari kelompok jamaah yang satu. Maka ayat ini menjadi pendalilan bahwa agama yang hak hanya satu dari agama Islam adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan di sana banyak ayat-ayat yang lain tentang permasalahan celaan untuk kita ini keluar dari jamaah ahli sunnah, seperti mengikuti Sufi, mengikuti Syiah, mengikuti Qadariyah, mengikuti Jabriyah, mengikuti Mu'tazilah, mengikuti Al-Jahmiyah dan yang sebagainya. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyempal
dan memisahkan dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah setelah datang kepada kalian penjelasan. Penjelasannya ayat tadi juga. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka dari sini kita mengetahui dari ayat ini saja. Allah memerintahkan kita hanya agama Islam yang benar adalah al-jamaah. Seperti tafsir Ibnu Mas'ud. Dan begitu pun di dalam hadis lebih gamblang lagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Innallaha yardalakum salasah wa yakrah minkum as-salasah wa yakrahu lakum as-salasah." Allah mencintai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Dari 3 perkara ini disebutkan, pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka dari 3 perkara ini adalah kalian melaksanakan tauhid dan kalian tidak melaksanakan sesembahan kepada selain Allah. Dan perkara yang ketiga, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian berpegang dengan agama Islam yang benar, tidak mengikuti sempalan. Maka di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang hadis ini masyhur dan hadis ini justru dibenci oleh kelompok Ikhwanil Muslimin. Hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finar illa wahidah. Bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 kelompok. 72 di api neraka, 1 yang selamat. Dikatakan oleh para sahabat, "Fama hiya ya Rasulullah?" Apa yang 1 itu wahai Rasulullah? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa-apa yang ada dari sunnah-sunnahku dan para sahabatku. Maknanya manhaj ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah. Meskipun lafaz ini datang dari jalan Abdurrahman ibnu Ziyad al-Ifriqi, yang dia itu hafalannya rusak, namun telah datang riwayat-riwayat yang lain. Kalau tadi dari Abdullah bin Amr bin Al-As, maka datang juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dari Qatadah, dari Anas. Makna yang 1 itu siapa? Kata para sahabat, disebutkan oleh Nabi, hum al-jamaah. Dan juga datang dari sahabat yang lain, dari sahabat Abu Umamah juga disebutkan siapa mereka? Mereka adalah as-sawadul a'zam. Maka dari jalan-jalan ini bisa naik hadis ini paling sedikit kepada Hasan li ghairih, dan hadis ini masyhur disahihkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil. Maka hadis ini juga menjadi pendalilan bahwa sempalan-sempalan kaum muslimin yang banyak tadi semuanya sesat, semuanya salah, semuanya di api neraka. Hanya 1 yang benar. Apa-apa yang ada padanya aku dan para sahabatku dan manhaj as-salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Maka inilah dari permasalahan yang pertama. Bantahan kita kepada kaidah tadi, wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna fihi, kata kelompok Ikhwanil Muslimin, kata Hasan Al-Banna, untuk tujuan mendirikan daulah tadi, kita bertoleransi di antara kita. Maka ucapan ini menyelisihi poin yang pertama tadi. Apa? Bahwa Allah telah melarang kita menyempal menjadi sufi, menjadi syi'i, menjadi jamaah tabligh, menjadi Ikhwanil Muslimin, menjadi kelompok-kelompok apa saja, Ahmadiyah, ataupun Islam Khawarij dan yang lainnya. Kita tidak boleh, karena Islam yang benar hanya 1 tadi. Yang masuk Islam hanya 1. Ini menurut Al-Quran dan Sunnah yang kami jelaskan tadi. Adapun kelompok Ikhwanil Muslimin, apa kata mereka? Dari kaidah, kita bertoleransi dengan kelompok sesama kaum muslimin. Maka Sunni diam, jangan engkau cela Sunnah, engkau cela kelompok Hizbiyah yang lain. Diam engkau wahai Salafi, jangan engkau cela Sufi dan engkau cela kelompok Syiah. Diam engkau dari kesalahan-kesalahan para dai-dai yang salah. Semua Islam ini, kata mereka, adalah benar. Maka menyelisih apa tidak? Menyelisih jelas. Maka dakwah Ikhwanil Muslimin sangat merusak karena pertama mereka menuju kepada politik. Dan yang kedua, mereka memandang sempalan-sempalan kaum muslimin itu bertoleransi dengan mereka. Maka ini kesalahan dari kaidah yang mereka yang pertama. Dan kaidah yang kedua, mereka menutup mulut kita untuk melaksanakan ibadah yang besar, apa? An-nasihah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kita harus toleransi. Maka kamu, wahai sunnah, jangan mencela sufi.
Kamu bilang mereka penyembah kubur. Mereka melaksanakan tabarruk kepada kuburan para wali. Diam. Kamu Wahabi. Diam. Akhirnya seperti itu. Karena kita harus toleransi. Maka masuk kepada kesalahan yang mereka yang kedua. Mereka menyumpal ajaran Islam yang besar, yakni an-nasihah. An-nasihah diperintahkan oleh Allah di banyak Al-Quran, di antaranya yang paling dekat surat Al-Asr. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan juga ucapan Allah di dalam ayat Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Agar wajib bagi setiap kaum penyeru mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kelompok Ikhwanul Muslimin diam. Jangan teriak ini sufi. Jangan teriak ini jamaah tabligh. Jangan teriak ini Ikhwanul Muslimin, diam. Semua muslim sama. Dan ini yang dibawa oleh dakwah Ikhwanul Muslimin. Baik yang berpartai ataupun hanya pemikiran seperti mereka. Seperti dai-dai roja yang melempem dan yang lainnya. Jangan sibukkan kalian mencela-cela seperti gembongnya Yazid Jawaz. Dari dulu saya juga ngaji ke dia sebelum ke Yaman, mendengar dari dulu sampai sekarang belum berubah. Sibukkan diri kalian dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan mencela dan mencela seperti itu. Padahal ini adalah nasihat di dalam Islam. Maka yang kedua, mereka membungkam ajaran nasihat yang diajarkan oleh Al-Quran seperti ayat tadi. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Sesama kaum muslimin kita menasihati. Ada yang ikut kelompok sesat, kelompok sufi, kelompok begini, dinasihati. Hei, jangan ikut mereka, mereka salah. Kelompok Ikhwanil Muslimin mengatakan tidak boleh. Kita harus iktidar. Kita harus toleransi dengan kelompok-kelompok yang salah selama mereka di bawah bendera Ikhwanil Muslimin. Lihat bagaimana mereka menyelisihi syariat Islam. Maka yang kedua, mereka menyelisihi untuk membungkam nasihat yang merupakan ajaran Islam. Seperti Tamim ibnu Aus meriwayatkan dari Nabi, ad-dinu nasihah, agama ini adalah asasnya menasehati. Dan juga di dalam hadis yang lain, masih dalam permasalahan nasihat, dari Jarir ibni Abdillah. Di saat dia dibaiat untuk masuk kepada Islam, Jarir berkata, aku membaiat Nabi untuk iqamis shalah wa itai zakah wa nusah likulli muslim. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan juga untuk membayar zakat dan menyebarkan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Ini diputus oleh kelompok Ikhwanil Muslimin dengan mengatakan wa ya'tadir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita memberikan udur kepada mereka yang menyebabkan khilaf kepada kita. Ini perkara kedua yang menyelisih syariat dari kelompok Ikhwanil Muslimin dari kaidahnya. Dan yang ketiga juga kasrul hajiz al-wala wal bara. Maka mereka memutuskan jembatan pemisah, benteng, the big wall al-wala wal bara di dalam Islam. Maka antara Islam dengan kafir, antara Sunni dengan kelompok Ahlul Bid'ah, itu ada benteng yang tinggi yang memisahkan kita dengan mereka. Mereka memutuskannya dengan kaidah tadi, kita harus memberikan udzur kepada orang-orang sufi, orang-orang jamaah tabligh, mereka pun kaum muslimin. Dan lupa saya, ucapan Hasan Al-Banna di dalam bukunya juga, dia mengatakan kelompok Sunni dan kelompok Syiah itu semuanya sama di bawah bendera la ilaha illallah. Maka bagaimana sama? Mereka mencela para sahabat, mereka mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap, dan mereka mencela dan melaknat Abu Bakar dan Umar. Bagaimana mereka sama? Itu dari pemikiran Hasan Al-Banna juga. Maka yang ketiga, mereka menghancurkan tembok al-wala wal bara. Maka al-wala wal bara adalah perkara asas di dalam Islam, di mana kita dilarang untuk mencintai orang-orang selain dari kaum muslimin secara umum dan selain dari ahlu sunnah secara khusus dalam notabene gelanggang keislaman. Tidak boleh kita menyayangi mereka. Di antara kita nasihat. Jika tidak mau mendengar nasihat, ya sudah. Itu ajaran yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasul. Maka di dalam Al-Quran banyak Allah berfirman,
Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahinah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum auliya. Maka wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku, kata Allah. Allah yang berfirman, musuhku orang-orang Nasara dan juga kelompok dari ahlul bid'ah. Karena Allah mengucapkan di dalam ayat tadi, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Islam yang benar ahlu sunnah, jangan masuk kepada sempalan. Di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuhku sebagai teman dan sebagai sahabat bagi kalian. Maka di dalam ayat ini jelas, dan banyak ayat-ayat yang lain, bagaimana al-wala wal-bara, dan prakteknya Ikhwanul Muslimin di mana-mana. Ikhwanul Muslimin ada di Amerika, ada di Indonesia, ada di negeri-negeri. Maka yang masuk dirangkul oleh kelompok Ikhwanul Muslimin seperti di negara barat, ada Ikhwanul Muslimin juga di sana, maka mereka tidak ragu-ragu merangkul orang Nasoro, orang yang ateis. Kenapa? Yang penting kan mendirikan daulah Islamiyah, memiliki tangan-tangan kekuatan mereka, yang mana mereka gubernur, yang mana mereka dari orang-orang senator, maka diambil untuk memperkuat di parlemen. Maka mereka jelas, Ikhwanul Muslimin terutama di negeri kufar, di Amerika dan yang lainnya, maka mereka tidak tanggung-tanggung mengambil orang-orang kufar menjadi teman mereka. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum auliya. Dan begitupun di dalam ayat-ayat yang lain yang banyak sekali, kita singkat di sini. Dan begitupun menghancurkan dari kaidah dari permasalahan hijrul mubtadi'. Apa makna hijrul mubtadi'? Kita mengisolasi dan kita mengembargo setelah memberikan nasihat kepada kelompok-kelompok yang sesat dari kaum muslimin, dari orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, kita embargo. Tidak duduk dengan mereka, tidak menziarahi mereka, tidak memberikan salam kepada mereka, tidak bermuamalah duniawi bahkan dengan mereka agar kita selamat. Kalau kita duduk dengan mereka banyak, bahkan sholat di masjid mereka, yang misalnya mereka itu mempunyai masjid, kemudian kita hanya sekedar sholat, duduk-duduk dengan mereka, ngobrol, orang-orang Indonesia ma'ruf, tersenyum, apa kabar, dan sebagainya. Akhirnya hari demi hari termakan subuhatnya. Dan itulah kenapa diadakan hijrul mubtadi' di dalam syariat Islam, agar kita ini jauh dari mereka. Dan pendalilan dari hijrul mubtadi' seperti di dalam surat Al-Mujadalah Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Maka maknanya tidak bisa, tidak boleh ada suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir menjadikan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah, menjadikan orang-orang yang mencela Allah dan Rasulnya menjadi teman-teman mereka dan kerabat mereka, meskipun bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun kerabat-kerabat mereka. Maka mereka yang melaksanakan hijrul mubtadi' tadi, Allah jadikan di dalam hatinya keimanan yang penuh dan akan dimasukkan kepada surga. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah. Maka mereka adalah kelompok Allah. Ala inna hizballahumul muflihun. Hanya kelompok Allah saja yang menang. Maka ahlu sunnah wal jamaah sebagai hizbullah, mereka mempunyai sikap tidak melempem kepada kelompok ahlul bid'ah. Sama-sama Islam. Kamu kalau melempem kepada mereka, sedikit-sedikit mencela sufi, sedikit-sedikit mencela jamaah tabligh, sedikit-sedikit mencela orang-orang khawarij, ISIS dan sebagainya, kamu nanti dakwahnya akan sendiri karena ditinggal. Dan kalau kamu sendiri nggak akan punya uang, masjid kamu nggak akan pernah berdiri, dan pondok kamu akan miskin terus. Maka ini adalah subuhat syaitaniyah dari syaitan. Maka ayat ini yang kami sebutkan tadi telah beristimbat Imam Malik Ibnu Anas. Seperti dinukilkan oleh Al-Ashhab an Malik, la tujalisul qadariyah wa adahum fillah. Liqaulihi ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya bahwa
Al-Ashhab meriwayatkan dari gurunya Malik, Imam Malik beristimbat tidak boleh kita duduk dengan kelompok ahlul bid'ah yang pada zamannya namanya Al-Qadariyah, dan tidak boleh menziarahi orang yang sakit dari mereka, beristidlal dengan ayat ini. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman dekatnya. Maka embargo dan hijrul mubtadi', menjauhi kelompok-kelompok mubtadi', itu adalah dari perkara yang sunnah. Maka begitupun di dalam hadis yang mana hadis ini telah kita lewati dari Aisyah, yang hadisnya muttafaqun alaih, di mana Nabi Muhammad menjelaskan di dalam surat Ali Imran tentang keberadaan kelompok ahlul bid'ah. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Di dalam ayat ini disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, Nabi membaca di depan Aisyah ayat Al-Imran tadi, bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang kebanyakan ayat yang muhkamat, dan di antaranya ayat yang mutasyabih, ayat yang bisa diseret-seret oleh kelompok mubtadi'ah untuk membela kebid'ahan mereka. Maka dikatakan oleh Allah, adapun kelompok ahlul bid'ah maka mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabih untuk membela kebid'ahan mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah membaca ayat ini berkata kepada Aisyah dan kepada kaum muslimin, fa idza ra'aitil ladina yattabi'una ma tashabaha min faulaikal ladina samallahu fahdaruhum. Maka wahai Aisyah dan juga kepada kaum muslimin yang lain, jika kalian mendapati kelompok ahlul bid'ah yang Allah sebutkan tadi di Al-Quran, mencari ayat-ayat mutasyabih untuk membela kebid'ahan mereka, ini dalil kami dalam kesesatan, ini dalil kami dalam kebid'ahan kami, mencari ayat-ayat mutasyabih, fahdaruhum, maka jauhilah mereka. Jangan duduk dengan mereka. Jangan berbisnis membeli apa dari mereka. Jangan duduk meskipun sholat di masjid mereka dengan alasan, saya kan hanya sholat wajib. Iya, sholat wajib, langsung pergi misalnya. Tapi duduk dengan mereka, tersenyum bersama, akhirnya terkena dengan syubhat mereka. Dan begitupun disebutkan di dalam hadis, yang hadis ini datang dari berbagai sahabat, maka kita cukupkan hadis ini dari berbagai sahabat, dari Abi Hurairah, dan juga dari Abdullah ibnu Umar, dan juga datang dari Jabir ibni Abdullah, dan juga datang dari Abdullah ibnu Umar, yang mana disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Qadariyah majus hadihil ummah, in maradu fala ta'udunahum, fala ta'uduhum, bidun nun, karena majzum, fala ta'uduhum, wa in matu fala tashaduhum. Maknanya, kelompok sesat dari Al-Qadariyah ini ucapan Nabi, bukan ucapan kita. Dari kelompok mubtadi'ah, kelompok Al-Qadariyah yang menafikan qadar, maka kata Nabi, jika mereka sakit, jangan menziarahi mereka. Namun jika mereka meninggal pun, jangan menghadiri jenazah mereka. Lihat, ucapan siapa? Ucapan Nabi. Maka di saat kita mencela kelompok-kelompok sesat, kemudian dai-dai melempem mengatakan kepada kita dakwah kita terlalu keras, dakwah kita tidak sesuai sunnah, Nabi dulu orang yang lembut. Mana hadis ini? Di hadis ini disebutkan Qadariyah itu majusinya umat Islam. Kenapa? Apa makna hadis ini? Qadariyah majusinya orang Islam. Majus, tahu agama Majus apa? Menyembah api. Mereka berkeyakinan bahwa ada dua Rob. Api, Rob yang mengajak kepada kebaikan, dan kegelapan, dewa yang mengajak kepada keburukan. Maka kelompok Majusi menyembah api karena api itu kekuatan kebaikan. Sehingga mereka menyelisihi dari kekuatan kegelapan. Itu maknanya. Lalu bagaimana disebutkan oleh Nabi? Qadariyah itu majusinya umat Islam. Karena kelompok Al-Qadariyah di saat mengatakan qadar itu tidak ada, berarti apa? Manusia menciptakan kehendaknya. Misalnya, orang ini sukses menjadi gubernur misalnya, terpilih. Maka dia berkata, aku menjadi gubernur bukan karena Allah, tapi karena
pengikut-pengikutku mencoblos dan aku mendapatkan nomor yang banyak, maka aku berhak. Bukan karena qadar Allah dan sebagainya. Maka kelompok Qadariyah menjadikan Rob itu adalah dirinya. Ini dinamakan Qadariyah. Dan juga mereka akhirnya mengatakan Allah itu tidak mengetahui apa yang terjadi di esok hari. Maka kalau Allah tidak mengetahui, lalu siapa yang mengetahui? Manusia. Sehingga para pelacur dan sebagainya di saat melacur dan merampok, para perampok, itu Allah tidak mengetahui. Maka kalau Allah tidak mengetahui berarti siapa yang mengetahui? Maka mereka seperti meyakini bahwa Allah di sampingnya ada dan dirinya dijadikan pula sebagai Rob. Seperti Majusi yang meyakini dua Rob. Maka disebutkan jika ada orang Majusi, jangan menziarahinya dan jangan menghadiri orang yang meninggal. Ucapan siapa? Ucapan Nabi, bukan ucapan kita. Maka ini pun bantahan kepada kelompok Ikhwanil Muslimin. Maka inilah dari bantahan kepada mereka. Kemudian kita tutup soal jawab ini dengan pertanyaan yang terakhir. Dan tolong sebutkan dari tahdir para ulama atas mereka. Maka saya rangkumkan dari tahdir ulama tentang mereka. Banyak sekali dari para ulama yang mentahdir mereka. Kami nukilkan ucapan-ucapan mereka yang singkat. Berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, goyatuha as-sultah. Dan juga Al-Jami mengatakan yang demikian. Bahwa goyah dari mereka adalah kursi. Tujuan utama mereka adalah kursi. Dan Imam Ibnul Utsaimin mengatakan hum mubtadi'ah. Mereka adalah kelompok mubtadi'. Dan berkata Syekh Al-Albani, wala ya'rifuna minal Islam illa al-hatafat. Maka mereka tidak mengetahui Islam kecuali menyibukkan diri mereka dalam mencela-cela para sultan dan demonstrasi dan sebagainya. Maka ini dari sebagian ucapan para ulama. Dan begitupun ucapan Syekh kami Mukbil di saat ditanya tentang kelompok Ikhwanil Muslimin, berkata Syekh, mahia aham an-nuqat. Apa itu poin yang paling penting dari kelompok Ikhwanil Muslimin? Dikatakan oleh Syekh, aham an-nuqat anna itijahaha ila sunnah, itijahuna ila sunnah wa itijahahum ilal karasi. Bahwa yang paling menjadi pembeda antara kita dengan mereka, kata Syekh, karena soalnya apa yang menjadi poin paling penting perbedaan ahlu sunnah dengan mereka? Ahlu sunnah mengarah dakwahnya kepada sunnah dan mereka mengarahkan dakwahnya untuk mencapai kursi kekuasaan. Ini ucapan Syekh di Makhraj Minal Fitnah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Yang jelas dari pendalilan yang kami sebutkan tadi, kelompok Ikhwanil Muslimin adalah kelompok yang menyelisihi sunnah dan kaidah mereka nata'awanu bima tafaqna fihi wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Kita sepakat untuk bersatu, berkumpul untuk mendirikan daulah dan di antara kita saling bertoleransi dari perbedaan yang ada di antara kita, maka ini menyelisihi syariat Islamiyah dari perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Dan oleh sebab itu kami nukilkan tadi ucapan-ucapan ahli sunnah, semuanya mentahdir mereka, semuanya mendiskreditkan mereka dan